Halo, kembali lagi dengan saya Gede Bela Dharma Satya di Uncle D. Kemarin nama YouTube saya Bela Dharma Official, saya rubah menjadi Uncle D. Untuk makna sih memang tidak ada makna yang signifikan. Ya, karena saya ingin saja merubah nama Bela Dharma Official menjadi Uncle D. Nah, lama juga saya sekira sebulan saya tidak bikin konten di akun YouTube saya karena kemarin kita baru menyelesaikan pilkada serentak, dimana kalau saya bikin konten tentang politik itu agak sensitif. Nah, samping itu saya juga baru belajar TikTok, saya live di TikTok, makanya saya nggak sempat untuk bikin konten di YouTube. Nah, kali ini saya membuat konten kali ini karena ada hal yang agak mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Setiap buka TikTok, scroll TikTok itu yang ada berita tentang Agus lagi sedih. Buka Instagram juga begitu. Buka Facebook juga seperti itu. Dimana yang heboh sekarang ini Agus lagi sedih, ya bisa dibilang Agus lagi sedih. Dimana ada seseorang yang bernama Agus itu disiram dengan air keras oleh seseorang yang mengakibatkan matanya mengalami kebutaan. Nah, Agus ini mengalami kebutaan, lalu keluarganya atau Agus sendiri itu minta bantuan terhadap Mbak Nopi. Mbak Nopi ini adalah salah satu pemilik yayasan kemanusiaan yang sering membantu orang yang lagi kena musibah. Kalau di Instagramnya sih saya lihat dia sering membantu dulu orang-orang yang ODGJ. Nah, setelah keluarganya Agus ini minta bantuan ke Mbak Nopi untuk penggalangan dana untuk diperuntukkan untuk pengobatan matanya si Agus ini. Nah, Mbak Nopi ini meminta tolong juga dengan Deddy Sumargo di akun YouTube-nya. Setelah podcast, Deddy Sumargo menggalang dana juga yang terkumpul menjadi 1,5 miliar. Nah, setelah dana terkumpul ini malah menjadi kisruh. Nah, mungkin kalian semua sudah mengetahui bagaimana Agus dan Mbak Nopi ini bisa heboh di media sosial, apalagi ada pengacaranya Agus, pengacaranya Mbak Nopi saling lapor. Nah, itu yang membuat saya heran. Kenapa kasus yang bisa dibilang receh atau bisa dibilang ini mudah sekali diselesaikan malah menjadi besar sampai ke Kementerian Sosial? Kenapa? Tidakkah kalian heran kenapa kasus receh seperti ini menjadi heboh, menjadi besar? Semua akun media sosial dipenuhi oleh berita tentang Agus. Apakah ini adalah kasus untuk menutupi sebuah kasus besar? Menurut kalian gimana? Nah, yang saya menjadi kepikiran atas kasus ini, kasus yang bisa diselesaikan dengan cara duduk bareng untuk mau kemana sih donasi ini dibawa, malah menjadi besar. Anehkah menurut kalian ini? Apakah ini sebuah kasus untuk menutupi kasus besar? Karena kasus ini heboh justru pada saat hari H menjelang pilkada kemarin, pilkada serentak, di mana ada kasus keponakan dari ketua umum partai besar itu ketangkap judi online. Nah, jadi karena berita tersebut muncul, lalu berita receh seperti ini diheboh-hebohkan. Karena yang kita ketahui dari dulu, Indonesia ini sudah terkenal dengan sebuah hal-hal yang heboh
untuk menutupi kasus-kasus yang besar. Nah, bukan hanya itu. Ini Agus, ada lagi seorang Agus yang bisa dibilang tidak punya tangan. Itu heboh sekarang, dituduh memperkosa perempuan. Saya rasa di sini suatu keanehan sih muncul. Seorang yang penyandang disabilitas ini dibilang memperkosa perempuan, dan korbannya itu tidak hanya satu. Nah, kan ada beberapa perempuan. Nah, kasus ini muncul setelah munculnya kasus penembakan seorang siswa oleh oknum polisi. Apakah ini memang kasus-kasus sengaja dihebohkan untuk menutupi kasus-kasus besar kemarin? Aneh kan? Menurut kalian gimana? Karena saya sangat-sangat menjanggal. Kenapa kasusnya si Agus lagi sedih ini, yang tersiram air keras matanya sampai buta, berbarengan dengan kasus tertangkapnya keponakan dari ketua partai besar yang ada di negeri ini. Bukan hanya melibatkan keponakan seorang ketua partai, tapi melibatkan juga salah satu staf kementerian. Nah, setelah itu muncul, hebohlah kasus si Agus lagi sedih ini. Si Agus lagi sedih, saya rasa, bukan saya sombong ya, saya rasa saya sendiri gampang sekali menyelesaikan kasus tersebut kayaknya. Kita duduk bareng, kita ngomong. Bahkan kemarin saya tonton di podcastnya Denny Sumargo, itu sudah sepakat bahwa tidak ada lagi sana sini merembet ke sana, merembet ke sini. Pokoknya udah mencapai kesepakatan bahwa donasi tersebut dipergunakan untuk mengobati mata si Agus, dan dikontrol oleh yayasan Mbak Nopi ini gitu. Tapi kenapa setelah itu heboh lagi gitu? Nah, terus setelah muncul kasus penembakan seorang siswa oleh oknum polisi ini, muncul lagi kasus Agus di, kalau nggak salah, di daerah NTB. Itu seorang penyandang disabilitas tidak punya tangan itu dituduh memperkosa seorang perempuan. Saya mohon untuk pemerintahan Indonesia yang sekarang, tolong jangan masyarakat disuguhkan oleh hal-hal receh seperti ini. Padahal ada kasus-kasus yang besar yang masyarakat perlu tahu, perlu diketahui oleh masyarakat. Apalagi masalah judol, kenapa tidak selesai judol tersebut? Ternyata backingannya ada di kementerian itu sendiri. Bahkan ada seorang keponakan ketua partai besar lagi. Nah, sekian dulu dari saya. Menurut kalian, apakah kasus-kasus yang receh dan heboh ini adalah untuk menutup kasus-kasus yang besar yang terjadi di negeri ini? Silakan komen di bawah. Terima kasih.